Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salita Alzafi Pratami. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar operator di Python. Pada MK ini saya akan menjelaskan beberapa operator-operator yang ada di Python. Untuk lebih ketahui, kita bahas dulu apa sih dari operator itu, apa sih maksudnya. Operator adalah sebuah simbol ataupun istilah yang digunakan untuk memanipulasi nilai. Seperti tadinya plus 1 mana operatornya? Plus itu adalah operatornya, sedangkan nilai yang diperoperasikan itu namanya operan. Kita kembali ke jenis-jenis operatornya. Yang pertama itu ada satu operator aritmatika. Terus yang kedua ada operator perbandingan ataupun relasi, yang ketiga penugasan, yang keempat operator logika, yang kelima bitwise, yang keenam keanggotaan, yang tujuh itu identifikasi. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari urutan yang pertama. Dari operator aritmatika, fungsi operator mencakup penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Beberapa simbol pula kita sudah kenal dari TK, SMP, SD, ataupun sampai kuliah pun kita sudah kenal. Apa sih maksudnya dari simbol-simbol ini? Seperti tanda plus itu plus, pengurangan itu minus, perkalian itu jadi X, dan sebagainya. Di sini saya akan jelaskan tentang operator, penjelasan, dan penerapannya. Dari operator aritmatika, yang pertama itu ada yang namanya tanda plus. Tanda plus ini digunakan untuk operasi penjumlahan, di mana penerapannya 7 tambah 2 sama dengan 9. Yang kedua ada namanya pengurangan. Di sini digunakan untuk pengurangan, seperti 7 kurang 2 sama dengan 5. Terus di sini tanda bintang digunakan untuk operasi perkalian, 7 kali 2 sama dengan 14. Terus yang keempat ada slash yang digunakan untuk pembagian dan hasilnya itu berupa bilangan real. Yang kedua backslash digunakan untuk operasi pembagian dengan hasilnya dibulatkan ke bawah. Yang selanjutnya ada persentase digunakan untuk operasi sisa pembagian. Dan yang terakhir ada tanda bintang 2 kali digunakan untuk pemangkatan. Di sini beda ya, kalau bintangnya sekali itu perkalian, kalau bintangnya 2 kali itu pemangkatan. Nah, sekarang kita coba praktekkan ke Python-nya. Di sini saya akan membuka IDE PyCharm untuk sebagai bahan praktek kita, di mana kita nanti di sana saya akan menjelaskan gimana sih codingannya. Oke, di sini kalian bisa lihat codingannya. Di sini saya akan copy codingan sini. Saya copy, kita pergi ke IDE PyCharm. Sini saya sudah buat folder atau file baru. Di sini kita paste. Kemudian kita akan lihat di sini X sama dengan 7, dengan itu ada 2, di sini ada Z. Ini adalah hasil dari operator-operator aritmatika yang kita gunakan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus ada pembagian modulus dan sebagainya. Di sini saya sudah jelaskan. Ini banyak ya codingannya. Kemudian kita run. Nah, di sini muncullah outputnya. 7 plus 2 itu 9, 7. Nah, di sini kita lihat. Di sini 7 kan X-nya itu 7, Y-nya itu 2. Dan Z-nya itu adalah hasil dari semuanya. Di sini kita lihat dari 7 plus 2 9, 7 min 2 5, 7 kali 2 14, 7 per 2 3,5, 7 double slash 2 itu 3, 7 dan selanjutnya. Oke, yang kedua itu operator penugasan.
di mana operator penugasan ini adalah operator yang digunakan atau ditugaskan untuk menyimpan nilai ke dalam variabel. Simbol dari operator jenis ini mewakili dengan tanda sama dengan, sering diterapkan saat kita membuat variabel. Di sini saya jelaskan operator-operatornya. Yang pertama itu sama dengan memberikan operan di sebelah kanan untuk disimpan oleh variabel sebelah kiri. Plus sama dengan itu penjumlahan operan sebelah kanan ke operan sebelah kiri atau nilai variabel itu sendiri dan menyimpannya hasil ke variabel tersebut. Yang kedua, min sama dengan mengurangi operan terus kali sama dengan backslash double slash persentase bintang-bintang sama dengan. Ini dari operator penugasan. Kemudian di sini kita lihat praktek untuk di Python-nya. Di sini saya copy dulu. Saya copy dulu semuanya. Baru kita pergi lagi ke IDE Pycharm. Di sini saya hapus codingan yang tadi, saya paste yang baru, kemudian saya run. Di sini kita lihat x sama dengan 5. Lihat x sama dengan 5. Di sini kita print x ya. Terus di sini ada x plus sama dengan 2 sama dengan 7 ataupun sebagainya. Di sini sudah kita jelaskan ada di. Kemudian selanjutnya operator logika. Operator ini digunakan untuk operasi logika yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama AND, yang kedua OR, dan NOT. Operator ini ada AND, OR, dan NOT, di mana AND itu menyatakan dan bernilai benar jika operan sebelah kanan dan kiri bernilai true, OR itu menyatakan atau bernilai benar jika minimal salah satu operan sebelah kanan atau kiri atau keduanya bernilai true. Kemudian NOT ini menyatakan tidak. Terus di sini saya jelaskan atau saya copy dulu codingan dari operator ini. Kemudian kita ke edit Pycharm, saya hapus lagi, kita paste dan saya run. Di sini kita lihat, di sini variabel n ini dijelaskan ya. True and true itu di dalam n ini true itu true. Kalau true false itu false, false itu false, true to false, false itu false. Kemudian ada or, ada not. Itu bisa kita lihat sendiri di penjelasan. Kemudian operator bitwise. Untuk menggunakan operator bitwise, minimal kita perlu pemahaman tentang apa itu binar. Karena operator ini diperuntukkan untuk hal tersebut. Nah, apa sih bilangan binar? Bilangan binar ini merupakan bilangan yang tersusun atas 2 angka 0 dengan 1. Di mana di sini kita lihat operatornya ada dan ini menyatakan dan berhasil benar jika kedua bit yang dibandingkan nilai 1. Terus ada atau, kemudian ada tanda petik gitu, bukan tanda kayak pangkat gitu, menyatakan atau. Kemudian di sini dia bernilai benar jika ada 1 bit yang bernilai 1. Kemudian min menyatakan negasi atau kebalikan. Yang selanjutnya ini tanda panah ke kiri 2 kali, deret ke kiri. Kemudian tanda panah ke kanan 2 kali, deret ke bit kanan. Kemudian kita lihat codingannya, saya copy dulu. Nah, kemudian kita ke edit Pycharm lagi, saya paste, saya run. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya 2 dan 5 itu sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat di sini yang di print itu x-nya itu kita cari nih. Di sini ada 2. Semuanya ada. Kemudian operator penugasan. Operator ini diperuntukkan untuk mencari keanggotaan dalam suatu tipe urutan, yaitu list, string, dan tuple. Di sini operatornya ada in dan not in. In ini menyatakan ada jika bernilai benar dan jika anggota berada dalam daftar. Not in ini menyatakan tidak ada, bernilai benar jika anggota tidak ada dalam daftar. Di sini sudah dijelaskan 2 in 1 2 true, 3 not in, 1 2 true. Di sini kita lihat, di sini cukup panjang codingannya. Di sini saya copy dulu. Kemudian kita
ke picam, kita paste, kemudian kita run. Nah, di sini lihat, di sini banyak ya, saya besarin dulu. Yang pertama itu sampelnya kopi dingin. Kopi in dingin itu terus susu, in kopi dingin itu false panas. Not in kopi dingin true, dingin kopi dingin false. Di sini ada anggota ASEAN, bilangan prima, pemilik, dan bilangan ganjil. Di sini cukup banyak. Kemudian operator identitas berbeda dengan operator keanggotaan sebelumnya yang memastikan ada atau tidak adanya suatu anggota dalam daftar atau nilai tertentu di sebuah variabel. Operator identitas ini digunakan untuk membandingkan dan memastikan apakah variabel X menunjukkan lokasi memori sama dengan variabel Y. Di sini operatornya is dengan not is. Tadi kalau penugasan in, di sini pakai is. Is ini adalah kesamaan, not is adalah ketidaksamaan. Di sini saya copy dulu contoh codingannya. Kemudian kita ke picam, saya paste, kemudian saya run. Nah, di sini kita lihat outputnya X is Y sama dengan true, Y dengan. Di sini kita lihat X ini adalah 5, Y ini adalah 5, kemudian Z itu adalah 7. Nah, kita bisa lihat outputnya seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.